kalau diceritain masih tambah banyak lagi. Itu bahasa telepati gitu maksudnya? Telepati ya? Hati ke hati. Itu dari hati ke hati? Aku pegang tangan dia gini. Tapi hati dia sama hati aku ngobrol. Oh. Iya. Aku juga nggak ngerti ya mas. Iya. Kok bisa? Iya. Halo, selamat malam. Malam. Para tamu-tamu saya Sadayana. Wah, ini saya kedatangan malam ini tamu sebenarnya sudah tidak asing dan tidak aneh lagi nih. Ini para dua bidadari dan seorang pangeran. Pangeran dari Istana Antah Berantah. Mas Wahyu. Silakan ngobrol dong. Mas Wahyu udah disapa kok diam aja. Selamat malam gitu ya. Ini masih malu-malu. Teteh, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Mbak Indah, apa kabar? Ah, baik. Dari mana tadi seharian ini? Di rumah. Dari rumah. Oh gitu. Ini gini nih kan saya ini kan bikin podcast baru. Ya, podcast bukan Ustad. Nah, di mana saya ini melihat banyak sekali manusia-manusia atau kita nih manusia nih rata-rata yang lupa dengan keberadaan Tuhannya di dalam diri. Nah, makanya dengan adanya podcast ini harapan saya secara pribadi itu bisa berbagi pengalaman kepada yang lain, sehingga apa? Bagi orang-orang yang mengalami suatu masalah atau apapun itu bisa tercerahkan dengan video ini. Paling tidak jadi sumber inspirasi. Nah, kita mulai dari mana nih? Teteh dulu atau? Bebas. Teteh dulu kali ya? Boleh. Ah, silakan mulai. Cerita apa saja? Iya. Kalau aku sih pengalaman pribadi aja ya. Ah, pribadi? Iya. Kalau tadinya juga ya namanya manusia ya Mas ya. Kita pertama memang kadang kan nggak yakin dengan keadaan Tuhan ya. Keberadaan Tuhan. Iya, kadang-kadang percaya diri aja gitu. Ah, pokoknya gua harus bisa. Tapi kita nggak ingat sama penciptanya gitu. Ya kan? Pasti semua orang pasti ngerasain kayak gitu ya. Di saat kita lagi senang atau lagi di atas, pasti ada lupanya ya. Ya namanya manusia itu manusia biasa. Tapi di saat kita di bawah pasti baru kita ingat, oh iya ternyata kita memang harus ingat ya sama penciptanya ya. Kadang pernah aku baru punya anak satu ya. Aku pernah. Tahun berapa itu tuh? 2003 itu. 2003 ya? Iya, anakku baru berapa bulan gitu. Aku nginep ya di rumah kakak suami di Banjar tuh. Terus anakku sakit di sana. Nah, aku bingung karena baru pertama kali di situ nginep di rumah kakak ipar. Oh, kakak ipar. Iya. Anakku sakit, demam itu malam bener demam. Terus aduh aku gimana ya, kan suami nggak ikut, suami waktu itu nggak ikut, aku di kamar sendiri. Ya Allah gimana nih, anak aku sakit demam. Terus aku cari-cari itu di tempat buku keponakan, buku-buku gitu. Aku nggak tahu ya, pokoknya aku tujuan aku ke situ tuh, buku-buku aku cari gitu. Ada, pokoknya aku cari tujuannya itu ada ya bacaan doa. Aku cari, ya Allah, kok bisa ya ada di sini? Aku bilang gitu. Aku baca itu doanya sambil aku pegang tangan anakku ya. Aku baca dalam hati. Gak hitungan sejam, hitungan menit, itu langsung demamnya itu turun. Dari situ aku yakin. Kita memang kan harus dekat sama Tuhan. Dari situ benar, dari situ aku jalani perintah-perintahnya ya, doa-doa yang aku punya. Dari situ aku benar-benar yakin, oh iya ya, berarti doa ini nih nggak main-main gitu loh. Dengan sentuhan tangan aku baca doa itu, anakku bisa turun panas tanpa harus aku minta minta uang buat beli obat, itu nggak perlu lagi. Bener-bener ya Allah, dari situ aku udah nggak pernah lupain lagi tuh sama Tuhan dan ciptaannya. Aku bilang aku jalanin ya kayak ada waktu-waktu tertentu di kita ya,
dan setiap jam 12 gitu pokoknya lah dari situ. Tapi ya nama manusia ya, kesini-sini jadi lupa lagi. Mungkin karena kita udah capek atau siangnya kita capek atau gimana, tapi Tuhan tetap loh sayang sama kita. Kita masih diberi kesehatan, dikasih rezeki tanpa satu kurang apapun, masih dikasih makan yang enak yang kita butuhkan untuk sehari-hari kita ya. Gak ada kekurangan tuh, walaupun kita sempat melupakannya ya. Dan pernah tuh tahun berapa gitu ya, ada ya saudara lahir batin ya, memang udah lama nggak pernah ketemu dia, tahu-tahu tuh di saat kita lagi berdoa jam 12 malam dimunculin wajah dia. Kalau sekarang udah almarhum ya, meninggal ya. Di situ digambarin mukanya dia tuh, aku disuruh nengok. Kalau nggak salah tuh rumahnya daerah Banten atau mana ya. Aku pamit dong sama mertua, mama suami kan. Wah, aku nih diliatin wajahnya si ini, aku bilang. Ya udah kamu tengok, diantarlah sama kakak ipar ke sana. Aku nyari ya, aku kirain dia maksudnya tuh masih wujud manusia yang utuh gitu. Ternyata aku lihat itu cuma udah jadi tengkorak, tapi dia masih bernafas. Aku bisa komunikasi sama dia. Bener, aku pegang tangannya, aku bilang gini, aku sebut nama dia ya. Tapi masih hidup. Dia masih hidup, masih nafas. Hanya kering korontan badan gitu. dia itu kering, tinggal kulit sama tulang. Di situ tuh, aku bilang, aku komunikasi sama dia. Aku bilang gini, kamu kenapa? Aku bilang gitu. Aku sakit dari hati ke hati. Aku sakit. Ayo dong, kamu semangat sembuh. Kamu mau jadi seorang bapak. Aku bilang gitu ya. Enggak, waktuku udah tiba. Gitu. Bentar lagi aku mau dijemput. Dia bilang, kok kamu nggak semangat? Ini anak pertama kamu loh. Aku bilang gitu sama dia. Enggak, aku pokoknya udah hitungan hari lah, kata dia gitu. Aku keluar, aku ngomong sama kakak iparku. Dia bilang gitu. Dia ngomong apa kak? Kata dia. Dia bilang katanya dia udah nyerah. Pokoknya hitungan hari itu pasti dia jemput. Aku ke sana tuh malam Jumat. Hari Sabtu tanggal 16 itu pas mau ada acara di rumah ya, ada telepon, bener-bener dia minum. Dari situ aku tambah yakin, oh iya ya, aku tuh ternyata bisa ya kayak yang seperti itu. Tuhan pakai aku. Aku bilang gitu. Dari situ ya mulai aku aktif lagi gitu kan. Aku jalani perintah-perintahnya kan. Ya udah, itulah pengalaman aku. Kalau diceritain masih tambah banyak lagi. Itu bahasa telepati gitu maksudnya? Telepati ya? Hati ke hati. Itu dari hati ke hati? Aku pegang tangan dia gini. Tapi hati dia sama hati aku ngobrol. Iya. Aku juga nggak ngerti ya mas. Kok bisa gitu loh. Aku juga bingung. Kalau bukan karena Tuhan, nggak mungkin terjadi. Aku bilang gitu, sampai aku bingung ya. Kok aku bisa ya komunikasi sama dia, padahal dia nggak ngomong loh. Tinggal badan tuh, kulit sama tulang, terus banget. Itu cuma hitungan sehari ya, Sabtu dia meninggal. Tanggal 16, tapi tahunnya tahun berapa gitu, aku lupa ya. Dari situ. Jadi memang seolah-olah emang Tuhan itu memberikan suatu mukjizat ya, di mana kita bisa berinteraksi. Padahal secara fisik aku nggak bisa apa-apa. Beliau nggak sadar ya juga. Sadar, dan aku juga nggak punya apa-apa kan. Punya, maksudnya kelebihan yang lebih dikasih Tuhan juga aku nggak punya. Pas hari itu ketemu dia, hari itu juga aku bisa komunikasi dari hati ke hati dia gitu. Pokoknya ya nggak ngerti ya kebesaran Tuhan ya. Ya masih banyak sih pengalaman aku, tapi mungkin itu aja sih mas yang aku ceritain malam ini. Tapi satu aja udah keren saya itu ya. Iya benar, dari situ ya orang mau meninggal aja bisa pamit gitu kan. Iya, aku bilang, ya Allah, aku bilang, aku padahal udah kasih semangat dia, ayo dong kamu bangkit gitu kan. Dia memang dia dulu tuh sebelum nikah memang tinggalnya satu rumah sama keluarga suami. Kan deket. Dia jadi kayak supir di rumah gitu. Pas semenjak nikah dia udah nggak tinggal di rumah lagi. Padahal istrinya juga nggak tahu ya. Istrinya nggak tahu. Justru tahu dari teteh ya. Iya tahu. Aku bilang sama kakak ipar, kalau dia udah nggak bisa. Pokoknya dia udah bakal dijemput gitu, tapi nggak tahu hari. Informasi juga dari dia ya. Iya.
dia tuh udah nyerah, aku bilang gitu. Pokoknya tapi nggak tahu hari, tanggal, pokoknya jam nggak tahu. Ternyata kita nengok malam Jumat, hari Sabtunya dia meninggal. Aku nggak ngerti deh apa kakak iparku nyampein ke istrinya, karena aku memang udah shock banget dengan dapat berita kayak gitu kan. Bener-bener gimana ya aku bilang. Aku juga nggak berani, takutnya aku mendahului Tuhan, takutnya gitu ya. Ya udahlah, aku bilang itu aja sih pengalaman aku. Kadang memang kita dalam hal memberikan intuisi ya yang kita dapat ke seseorang itu memang harus hati-hati. Iya. Karena kadang ada satu pemahaman yang dikhawatirkan adalah kalau kita mendahului kehendak Tuhan. Iya. Padahal apa yang kita sampaikan itu sebenarnya memang itu yang terjadi. Iya, tapi tidak kan ada manusianya takutnya nanti mendahului Tuhan, tahu nanti gitu kan, ngeri kan, jadi fitnah kalau gitu. Tapi kan Tuhan sudah menyampaikan. Dan itu terjawab, hari Sabtunya meninggal selang 2 hari ya? Iya, aku datang pokoknya itu malam Jumat, hari Sabtunya itu meninggal. Tapi kesini-sini juga kalau memang sih aku nggak maksudnya nggak setiap hari ya, maksudnya menghadap Tuhan tuh aku jujur ya, aku nggak setiap waktu, nggak setiap hari, pokoknya seingat aku aja. Aku nggak bener. Gak apa-apa deh, karena kalau bicara Tuhan itu udah kita, Tuhan tuh makhluk. Iya, tapi aku sadar sih Tuhan tuh sayang banget sama aku dan keluarga aku gitu. Maksudnya tuh sekalipun ada kita lalai gitu ya ingat sama Tuhan, tapi dia tuh masih berikan kita yang kita butuhkan gitu. Kayak misalnya kesehatan lahir batin antara aku, suami, anak, kan gitu kan. Yang paling penting memang kan kesehatan lahir dan batin. Betul. Iya kan? Dari itu aja kita udah bersyukur banget. Pokoknya ya lebih utama lah itulah. Ya Tuhan masih sayang sampai hari ini, sampai detik ini, aku sampai di sini juga. Dan akan selalu sayang. Iya. Gitu ya. Hanya ya itu emang. Keren banget nih. Iya. Nah, sahabat podcast Bukan Ustadz. Sini Teteh ini punya pengalaman dan dia punya suatu keyakinan di mana Tuhan itu selalu sayang terhadap semua ciptaannya. Iya, benar. Dan itu tidak terbatas waktu. Iya. Nah sekarang Teh, saya mau berlanjut ke ini dulu nih, Wahyu dulu nih. Boleh, yang laki-laki dulu ya Indah ya. Kalau Indah, ini bukan siapa-siapa saya soalnya. Udah orang silakan. Sambil saya mau ngambil rokok ini. Gimana, Wahyu? Wah, tolong ceritain dong, gitu dong. Lu diem aja. Kekenyangan apa? Apa gimana? Ya, pengalaman saya selama ini sih semenjak saya ikut Islam di usia ini, terus saya dapat doa ini, ya pengalaman tadi sama sih apa ya? Untuk kan abang saya sakit. Gimana? Abang saya kan sakit. Oh, oke. Saya kan udah punya doa ini, saya yakin abang saya kan sakit kanker hati. Saya tuh yakin untuk bisa nyembuhin abang saya. Abang kandung? Abang kandung. Karena saya punya doa. Saya yakin bisa sembuhin abang saya. Nah, saya tertipin di rumah. Saya yakin segala macam karena ada Tuhan, ada doa yang saya yakin nih. Saya yakin, pasti yakin abang saya sembuh. Pas setelah itu ya beberapa hari kemudian drop lagi abang saya. Lari dibawa ke rumah sakit. Saya dikabarinnya malamnya. Langsung saya buru-buru ke sana, tapi sebelum saya ke rumah sakit saya tertib dulu, ya Allah, mohon ridhonya ya Allah untuk abang saya. Menertibkan diri gitu ya, untuk berdoa kepada Tuhan. Langsunglah saya ke rumah sakit sama empok saya berdua.
ya itu juga ke rumah sakit juga perjuangan saya minjem motor tetangga sampai ke rumah sakit saya masuk, saya sampai itu saya tertipin lagi juga abang saya, wah udah saya nggak kuat lah ngeliatnya. Gimana ya, padahal saya yakin saya punya doa ini, saya punya Tuhan kalau dapat sembuh. Tapi ternyata Tuhan untuk saya, nama abang saya. Ya. Sebelum abang saya meninggal, saya berjanji dia kan punya anak 2. Tenang, bang, anak-anak abang berdua, ada saya, ada keluarga, ada ini. Tapi kata yang mau pulang, izin pulang buat sama abang saya ngomong di kupingnya, tiba-tiba dia narik tangan saya, pegang tangan saya, kencang, mungkin dia pengen ngomong sesuatu kali, untuk bilang ya terima kasih apa segala macam. Akhirnya pas saya pulang jam 10 pulang, akhirnya Tuhan lebih sayang sama abang saya. Saya ikhlas, saya ikut. Ya pengalaman saya itu sih. Terus yang kedua juga mohon maaf dan batin kan orang tua kan juga punya kelainan juga. Yang tadi ya istilahnya punya jimat gitu ya. Oh ya iya. ada bukan jimat sih, ya doa. Oh, doa, amalan lah ya. Iya. Jadi bapak saya kurang sehat, tiba-tiba saya geblak kan, tiba-tiba orang tua bentrok lah. Mau doa itu saya bilang, terus saya ngomong sama bapak juga. Keesokan harinya saya tanya orang tua, Bu, tangan masih sakit, masih. Ya udah sini, Pak rutin. Oh yakin lah, saya yakin. Saya urutin tangan ibu saya pegang, saya tertipin, saya urut. Ya, alhamdulillah ada juga sembuh. Saya yakin karena ada Tuhan yang sayang sama saya, karena saya bisa ya saya punya orang tua, tapi saya udah yakin ada Tuhan karena saya bisa melakukan itu, bisa sembuh orang tua saya. Sembuh orang tuanya? Alhamdulillah karena sembuh. Langsung sembuh tuh? Langsung sembuh, alhamdulillah. Tapi Wahyu waktu itu memang basic punya apa namanya, sudah bisa ngurut, sudah tahu bagaimana persendian atau apa gitu? Enggak, saya cuma megang tangan orang tua saya, terus saya tertipin dengan doa itu. Oh. Saya pijitin. Pas kelamaan, gimana Bu tangannya? Alhamdulillah sembuh langsung. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Dalam hati saya ngomong. Ya, itu sih pengalaman saya sih yang selama ini yang saya ada itu yang pengalaman saya selama saya jalanin yang ini, terus saya punya doa ini. Yang penting sih patuhi aja, patuhi aturan-aturan yang kita jalani, Tuhan yang kita percayai, kita yakini selama ini. Ya kadang-kadang sih ya apa namanya manusia ya, kadang-kadang suka ya ceroboh juga, lalai juga. Tapi silakan Wahyu, situ. Saya jadi terharu loh nih. tapi kalau kita jalani kepatuhan itu pasti ada jalannya untuk ya, untuk diri kita sendiri sih, untuk diri kita segala macam lah pasti ada jalannya. Penting kita yakin. Satu intinya di dalam diri kita itu yakin.
Ya itu pengalaman saya selama ini yang saya ada. Saya ada ketertarikan dari Cita Wahyu ini satu yang mau saya tanyakan. Ini doa yang dikatakan tadi doa seperti apa sih? Apa doa-doa jampi-jampi bahasa Sanskerta atau bahasa apa? Apa itu? Apa bahasa yang memang umum dipakai salah satu agama tertentu gitu? Apa saya ya Cerita tentang apa? Syahadat, istighfar atau apa? ada Kalau dalam agama Islam ada sih doa Oh, yang hanya istighfaran aja. Kalau Wahyu jalan untuk ya pikiran tertib. Oh, itu ada pikiran. sih doa. Makan Wahyu pakai doa itu dalam hati Wahyu itu pasti yakin harus yakin dulu. Jadi modalnya yakin dulu gitu, baru kita sampaikan doa yang umum ya. Iya. Doa itu memang ada di dalam satu agama, ya, Al-Quran gitu ya. Contohnya Wahyu Islam kan, oh gitu. Jadi ini saya perlu klarifikasi. Jadi di sini yang disampaikan Mas Wahyu ini para sahabat, jadi doa yang disampaikan tadi, yang disebutkan tadi adalah doa di mana memang itu memang ada dan memang sudah biasa dilafalkan. Hanya momennya pada saat ini mengapa lebih ampuh gitu ya dibandingkan dulu pada saat kita membiasakan itu gitu ya. Nah ini yang jadi pertanyaan nih. Kira-kira apa yang bisa membuat doa itu berbeda dengan doa, padahal doanya sama loh. Padahal doa itu sama, doa itu sama. Tapi kok pasti. apa namanya makna atau reaksinya tuh beda gitu. Reaksi beda ya. Apa didasari keyakinan tadi? Iya, saya yakin pada diri saya sendiri untuk bisa nyembuhin orang tua saya. Padahal doanya sih sama, doanya umum lah ya. umum lah, yang biasa orang kayak sholat, segala macam, sama doa. Tapi di diri saya tuh saya tumbuhin yakin untuk bisa sembuhin orang tua saya. Ya alhamdulillah sembuh langsung dengan doa itu yang bisa orang-orang bisa pakai sholat segala macam. Penting satu yakin, itu yang di diri saya. Sahabat ya, ada dua orang nih kan, dari Teteh sendiri kita dengar bahwa beliau ini tidak punya basic menekuni ilmu kebatinan, tapi beliau bisa berbicara secara batin kepada pasien yang sudah tidak sadarkan diri gitu ya. Bahkan si pasien pamit bahwa dia akan mau dijemput. Nah, Wahyu sendiri dengan doa yang sama yang biasa kita lafalkan itu bisa menjadi doa yang ampuh hanya karena keyakinannya yang ditambah. Dia berusaha menumbuhkan suatu keyakinan terhadap Tuhannya sehingga doa yang biasa kita sebut itu bisa memiliki reaksi yang luar biasa. Jadi tidak punya basic tukang urut atau pijat, tapi orang tuanya bisa sembuh begitu disentuh atau dipijat oleh Wahyu. Wah, ini asik nih. Kira-kira satu lagi dong, apa kejadian-kejadian yang spektakuler lah ya kan. Keren nih yang bisa merubah pola pikir seseorang tuh drastis gitu loh. Paling ya di kehidupan sehari-hari aja sama anak-anak ya. Iya sih. Anak-anakku kan sekarang juga udah pada besar-besar ya. Satu udah kuliah, satu SMP. Kalau umur-umur segitu kan lagi diatur orang tua kan susah. Ya kan? Kalau misalkan kemarin anakku sih sempat kerja di sales. Kerja jadi sales itu namanya anak baru pertama kerja, pikiran orang tua tuh kemana-mana ya. Mungkin saking sayangnya sama anak. Jadi awal-awal kerja tuh aku tuh selalu ngingetin dia. Kalau mau keluar rumah jangan lupa berdoa dulu. Aku bilang gitu kan. Soalnya aku udah tahu banget sifat anakku kayak gimana, tahu banget yang laki-laki yang nomor satu itu. Orang itu memang sebel banget, gak di mana-mana, mah bener. Turunan bapaknya kali. Mungkin bisa jadi. Jadi aku selalu mengingatkan dari dia bangun tidur, dia makan. Pokoknya sebelum pakai sepatu, aku bilang berdoa dulu. Aku bilang kamu salah. Aku bilang berdoa. Karena kan aku sebagai orang tua juga kan nggak bisa ngelihat dia setiap saat. Cukup dengan doa aja, ya kan? Doa dia untuk diri sendiri, orang tua untuk anak, gitu aja aku berdoakan. Pernah waktu itu juga kan dia kerja
pikiran aku memang namanya orang tua gini, aduh gimana ya anak aku di sana, aku bilang gitu. Pokoknya perasaan aku udah nggak enak banget mas, pokoknya saat itu bener-bener nggak enak. Dia sih nggak ngomong, yang ngasih tahu tuh teman dia, teman ceweknya ngasih tahu aku, Mama Fajar jatuh. Ah pikiran aku udah kemana-mana, aduh aku bilang gitu, difotoin dia besar-besar, ternyata dia jatuh dari motor. Aku WA, pasti hari ini nggak berdoa ya. Iya mau tadi kan buru-buru kata dia. Tuh aku bilang kalau mama, walaupun Mama Fajar, aku bilang nggak bisa selalu ngikutin kemana langkah anak. Aku bilang cukup berdoa, dekat sama Tuhan, karena yang melindungi itu Tuhan. Betul. Aku bilang sama dia, iya Ma, maaf hari ini karena buru-buru kata dia gitu. Ya pokoknya ini teguran kecil, walaupun kaki besar, aku bilang gitu. Ini teguran kecil loh, aku bilang gitu. Baru hari ini nggak berdoa, langsung ditegur. Aku bilang gitu. Iya, dia pulang kerja. Aku memang kalau sama dia kan memang deket ya. Aku ngobrol sama dia, aku bilang gitu. Sudah dewasa ini pulang kerja? Udah dewasa, udah 20 tahun gitu. Udah kerja, udah kuliah kerja juga gitu. Aku bilang besok jangan lupa lagi. Aku bilang dimanapun kamu berada, kamu jangan lupa berdoa. Aku bilang gitu ya, karena mama nggak bisa ngawasin kamu setiap hari. Kamu berada di mana, karena mama nggak bisa ikut. Aku bilang gitu. Kamu cukup berdoa, gelar sajadah, berdoa sama Allah, semua kamu dilindungi dimanapun berada. Aku bilang gitu. Iya Ma. Terus satu lagi, walaupun kamu kerja, kamu dapat gaji, kalau kamu ingat sama Tuhan, kamu bisa dapat lebih dari yang itu. Aku bilang, jadi gak fokus juga kamu dapat rezeki dari yang gaji kamu gitu. Makanya kamu harus bener-bener deket sama Tuhan. Aku bilang gitu. Iya, ingatnya cuma seminggu. Pokoknya setiap hari aku lihat dia pakai sepatu, ingat dulu aku bilang, baru dia ke atas gitu, berdoa gitu pokoknya. Tapi dia kalau misalnya kayak misalnya dia jatuh kan kemarin biru-biru ya, terus sama ketiban, pernah di ketiban kloset, biru kakinya, aku bilang bawa ke tukang urut. Aku nggak mau, sama mama aja, mama kan bisa nyembuhin kan dia. Healing-healingnya. Aku bilang mama kan bisa nyembuhin, aku bilang ya udah sini mama pijitin, tapi jangan teriak ya. Aku bilang, memang setiap dia keselio atau apa juga memang aku mas yang nyembuhin dia nggak mau dibawa ke tukang urut, bener-bener nggak mau. Jadi aku kasih ini aja, kayak minyak zaitun, aku pijitin. Ya dengan doaku yang aku punya, dengan itu yang diyakini lah. Iya, yang diyakini dengan doa yang aku punya, aku ya sebut nama dia, aku pijit, terus aku langsung kan aku kasih beras kencur, pokoknya tuh beras kencur ke situ. Ya udah besok dia bisa kerja lagi. Bilang tuh kan mah kata dia, kaki aja udah sembuh. Ya udah, aku bilang mana sini bayar daripada kata kayak mama. Oh iya, daripada bayar ke tukang urut ya. Pokoknya mendingan ke mamanya gitu. Iya, kalau setiap anak aku kayak kesel atau apa, Mak pijitin dong Mak, kaki Fajar sakit. Dia bilang gitu. Emang kamu mau ke tukang? Enggak, mama juga bisa nyembuhin. Tapi dari sugesti itu, itu luar biasa sebenarnya. Iya benar. Jadi yang menimbulkan suatu keyakinan itu dari sugesti. Iya. Sugesti timbul suatu keyakinan sehingga itu menjadikan suatu fakta, kenyataan. Nah, ini memang juga yang saya pelajari saat ini juga, di mana saya meyakini bahwa setiap manusia itu punya hak yang sama dalam meraih apa yang dia cita-citakan. Namun tergantung di mana kekuatan dia, sugesti dia mensugesti dirinya, di mana dia bisa membuat keyakinan. Aku yakin lah istilahnya, yakin yang sudah tidak ada batas. Nah, itu pasti akan terjadi. Nah, ini contohnya nih. Iya. Mamanya ya. Iya, jadi dari pelajaran aku itu, aku bisa ngasih tahu ini ya sama kayak Ayu, Ani atau siapapun. Udahlah, bilang gitu. Kita kan punya doa yang sama. Aku bilang gitu. Kayaknya nggak usah dibikin ribet deh. Cukup lu kasih doa aja. Bilang gitu. Sambil lu pijit atau lu kasih apalah, lu doain dulu, lu sebutin aja nama anakmu, misalnya gitu kan ya. Iya. Oh iya, mungkin dari situ kayak Ayu
oh iya ya benar ya. Jadi kalau anaknya sakit ya dipijit aja sama dia juga. Jadi dia jadi bisa mijit ke sini. Tapi dan sembuh terus lagi ya. Iya benar. Ya tapi ya pokoknya intinya ya kita harus ya intinya mah ingat aja sama Tuhan terus sih. Dan yakin. Dan yakin. Kalau kita udah yakin pasti Ya. bakal ketemu sih semuanya jalan juga. Jawabannya pasti ketemu. Berarti sekarang Teteh dapat profesi baru di tukang urut ya? Oh enggak, khusus untuk anak-anak aja sih, khusus anak-anak. Kalau itu aku nggak mau. Bener-bener dari anak-anak aku gitu. Kayak kemarin juga anakku kan, kayak anakku yang kedua itu kan batuk ya, batuk banget, bener-bener batuk. Aku sempet nanya sama Ayu, yuk kenapa ya? Si hari ini batuk ya, batuk kan sembuh-sembuh. Pas di pos aku lagi bengong. Pos kamling, pos hansip. Adalah posnya pokoknya di pos di rumah Oh, gitu. di rumah, Pos, tempat tertentu. tempat tertentu lah gitu. Iya. Aku lagi bengong, memang lagi ada tamu. Oh, Terus tempat ngumpul lah. Iya, aku bengong di depan pintu. Setelah tahu aku masuk ke kantor gitu, ke kantor suami kan. Di situ ya aku berdoa sama yang aku punya doa. Dalam hati kayak ada yang ngomong, ya udah kasih ini aja, buah, kasih buah naga. Oh, buah naga ya, aku dalam hati aku gitu, tapi kan aku nggak tahu siapa yang ngomong gitu. Oh, kasih buah naga ya, aku bilang gitu. Oh yaudah, besok aku beli, aku kasih. Aku kasih makan itu dua anak-anakku. Aku bilang terus dia makan malam-malam, Mama, kenapa ya pipis dede kok merah? Ya, sama pupnya juga merah. Kenapa ya? Nggak tahu, aku bilang gitu. Oh iya dek, gara-gara makan buah naga kali ya, aku bilang gitu. Iya. Tapi gimana dek? Enakan nggak? Enakan dede, dia bilang gitu. Enakan dede, kalau nggak terlalu batuk enggak. Hari ini dia udah bisa main basket. Oh iya. Aku bilang, ya Allah, aku bilang gitu. Padahal nggak punya basic kesehatan sama sekali ya, dan nggak tahu manfaat buah naga tuh apa sih, men? Nggak ngerti. Berdasarkan suara. Nggak ngerti. Kasih buah naga. Ya pokoknya ada yang ngomong kasih buah naga, ya udah aku kasih langsung 2, bener. Langsung 2 gitu. Aku titip sama adikku, tolong dong beli buah naga. Aku nggak ngerti, 2 hari makan, tapi sebelum makan doa dulu ya, aku bilang gitu. Iyalah. Doa dulu ya, aku Jadi bilang. biasakan Iya, selalu berdoa. Iya mah doa gitu. Hari ini dia basket, padahal pikiran aku, ya Allah dia jangan basket dulu deh, dia kan lagi nggak sehat, lagi batuk. Enggak ada, dia pokoknya mau basket, dia bilang. Ya udah, tapi doa dulu ya dek, basket. Tapi pulang alhamdulillah dia sehat. Iya benar mas. Aku bilang, ya Allah buah naga. Buah naga 2 sembuh gitu ya. Iya, Flu batuknya. tapi tetap aku mau beliin lagi lah buah naga. Tapi bisa jadi yang kedua udah nggak Ya, lagi. Itu aku lagi bengong gitu. Masuk ke kantor, kasih aja buah naga. Kok buah naga? Aku bilang. Maksudnya aku tadinya mau ngomong nih, buat apaan buah naga? Ngeyel manusianya gitu. Iya. Tapi oh iya dah, siap diatur ya udah buah naga beli, aku titip Beli, langsung ya. beli, besoknya aku kasih dia makan. Pak besok jadi basket jangan dulu, kan lagi enak badan. Enggak, pokoknya mau basket. Ya udah, aku was-was juga ya, namanya dia lagi batuk kan, pas pulang, oh alhamdulillah masih sehat. Oh berarti obatnya cukup buah naga. Aku bilang nggak usah ke dokter. Iyalah, itu loh suatu kejadian memang kasih sayang seorang ibu kepada anak ya. Iya benar. Dan keyakinan seorang ibu kepada Tuhan ya, itu dampaknya keren tuh kepada anak. Iya benar. Kembali ke Mbak Endah. Aduh, Mbak Endah katanya dagang itu ya, ketupat Medan ya. Ketupat Padang apa? Bukan saya. Orang tua dagang. Kok saya nggak pernah dibagi? Asli mana? Oh, asli Sumatera Utara. Sumatera Utara, Toba atau Medan? Medannya atau Toba atau Karo? Di Medan ya. Medannya. Oh, berarti basicnya memang di sana mayoritas Muslim ya? Ya, kalau Medan Melayu ya berarti ya. Kalau saya ada marga Karo. Saya ini orang Jawa. Iya Jawa tapi punya marga Karo. Iya. Bingung. Tapi juga ada di Kalimantan dapat juga saya. Bingung, banyak banget. Iya. Bingung indahnya. Nah disitulah keindahan pada hidup.
Gimana nih? Ada lagi nggak cerita yang bisa dibagi? Ini kan udah kita pancing nih dari Teteh ini 2 kali Teteh ada cerita. Keajaiban ya kan istilahnya doa yang disebut tadi, yang awalnya itu hanya doa, suatu bentuk kalimat yang umum biasa, tapi menjadi doa yang mengandung reaksi yang luar biasa, ampuh dalam kehidupan. Ada nggak pengalaman Ustaz? Ada sih. Ada. Sebelum menerima doa dan Oh. sesudah menerima doa. Oh. Kalau sebelum menerima doa, ya kayak kehidupannya kayak gimana gitu. Gimana nya? Ya, Flat, biasa iya, biasa, biasa aja. datar lah gitu. Datar. Kalau alhamdulillah sih sudah menerima doa, alhamdulillah kehidupannya tambah berbaik, Lebih baik, tambah berbaik. membaik. Oh, dari permasalahan-permasalahan sebelumnya. Kalau gitu, apalagi kenal Mas Wena, gitu. Makin baik lagi gitu. Kayaknya Tuhan memberikan warna dalam kehidupan. Nah, gitu ya Meda ya. Jadi tetap dijalankan, apapun keyakinannya, selalu ingat Tuhan dan berusaha. Yang penting awalnya adalah menerima keberadaan Tuhan, sehingga Tuhan hadir dan mau membimbing kita. Nah, jadi yang kita harapkan saat ini adalah bimbingannya, bukan petunjuk lagi loh. Kalau petunjuk tuh ibaratnya, kalau saya mengartikan petunjuk nih, tuh itu saya tunjukin petunjuk gitu. Tapi faktanya Tuhan itu membimbing, bukan memberi petunjuk. Karena kita selalu dibimbing, diarahkan. Ini loh, kayak Teteh tadi, anaknya sakit, ketika dia berdoa, terus ada suara kasih buah naga, itu kan bimbingan, dibimbing terus. Hanya kuncinya satu, ketika kita mau melibatkan gitu ya, kita selalu berdoa gitu ya, awali dengan doa, sehingga bimbingan itu hadir terus setiap saat. Wah yuk, lu jangan ngatin Gio gitu aja yuk. Coba gimana yuk, bagi lagi yuk. Ini Indah udah bagi sedikit tadi, korek-korek dikit. Ya, sekarang Wahyu lah. Apa kesibukannya sekarang Wahyu? Ya kayaknya sih belum kerja. Belum, oh. Masih jaga pos. Oh, paling kalau Jaga pos, oh berarti security. Wajib. biasa ada pos. Oh. Ya hari sih kalau misalnya ya kalau tugas-tugas hari sih kalau Rabu Minggu sih biasa ada tugas. Oke. Wajib tuh. Nah, apa nih bisa Wahyu ini masih apa istilahnya menjadi Wahyu ikut satu komunitas yang seperti itu enggak? Oh gitu. Terus apa yang Wahyu rasakan setelah menikmati istilahnya apa ya, merasakan doa yang awalnya hanya doa umum menjadi doa yang khusus, menjadi doa yang penuh reaksi. Ya alhamdulillah sih selama Wahyu udah buat doa ini sih ya sih ada aja, walaupun enggak tentunya sih kita syukuri aja. Nama juga kita kita dari Tuhan ya kita terima. Tapi benar sih setelah Wahyu dapat doa ini ya alhamdulillah sih ada aja, tapi kadang-kadang ya kita harus ingat lah rezeki itu dari mana. Jangan sampai lupa itu kan dari Tuhan. Kita harus bisa nyisiin sedikit atau buang istilahnya. Oh, karena ini ada dalam satu ayat, saya jadi ingat Wahyu, di dalam rezekimu itu terdapat rezeki orang lain. Nah itulah maksudnya seperti itu mungkin ya kan. Terus bagaimana Wahyu? Ya itu sih yang selama ini saya jalanin selama saya dapat doa itu sih. Ya tapi kadang saya juga ya namanya Tuhan juga itu kan namanya saya kasus ada juga sih ya, bingung juga. Lupa gitu loh. Kenapa saya bisa lupa? Padahal kan ada doa itu loh, apa tidak dipakai doa itu.
Lupa apa nih? Lupa dalam hal Istilah ya perusahaan gitu. Apa selalu pola lah selalu main, pola pikir selalu main. Pola pikir yang nakal. Iya. Enggak kan ya. Kenapa lupa, padahal saya punya doa ini gitu loh buat di diri saya sendiri gitu. Maka saya ingat terus saya ingat terus doa itu dimanapun saya berada, selalu ingat, jangan sampai lepas. Ya itu aja selama saya dapat doa itu sih, alhamdulillah sih buat diri saya sendiri. Menjalani hidup ini lebih ringan gitu atau lebih tenang, enggak kayak kebingungan segala macam. Lebih nyaman. Nggak seperti orang yang nggak punya pegangan gitu ya, linglung gitu ya. Iya, tapi alhamdulillah sih hati enggak semenjak saya punya doa itu, hati tenang, nyaman. Alhamdulillah. Tenang, nyaman. Ya, semenjak saya punya doa itu. Tapi kalau nggak ada uang tetap nyaman, tetap tenang. Ya harus di senyuminnya ya mungkin ya, walaupun kadang-kadang orang kan berpikir Yang penting senyum aja dulu gitu ya. orang kan nggak tahu Duit mah nanti gitu ya. Karena kan kita nggak tahu kita punya uang apa enggak segala macam. Mungkin kita hati mah ya nyantai aja, jalanin aja. Kita dari Tuhan, nggak takut, yakin. Dan rezeki itu bukan hanya uang ya, Wah ya. Kesehatan yang kita ini juga sahabat, ketemu sanak famili itu juga rezeki. Iya. Ya, itu sih. Ya intinya itu sih sama saya dapat doa itu. Alhamdulillah buat diri saya sendiri. Oke, keren ya. Oke, nah sahabat, ini juga karena kondisi saya juga lagi flu nih, kayak nggak bisa lama-lama kita ngobrolnya kan. Saya rasa saya akhiri saat ini, dan bagi para sahabat podcast Bukan Ustadz, dimana saya tekankan di sini adalah apa yang dibicarakan oleh sahabat-sahabat saya di sini itu semata-mata hanya sebatas pengalaman pribadi, tidak menyangkut orang lain dan tidak tanpa bermaksud untuk meniadakan atau menyalahkan ajaran-ajaran yang sudah ada. Tidak. Ini semata-mata hanya sebatas pengalaman pribadi, di mana yang mereka rasakan adalah hadirnya kuasa Tuhan dalam diri dan rasa bimbingan dari Tuhan itu nyata terhadap diri kepada perjalanan masing-masing. Jadi cukup sekian, terima kasih Wahyu. Waduh, katanya makasih ya Mbak Indah, makasih. Oke, selamat malam.